adik-adik, selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tidak terasa 2021 bisa kita lewati dengan sangat luar biasa karena ada Tuhan yang selalu menuntun kita semua dan kita dalam kondisi baik-baik saja. Nah, 2022 jangan takut, jangan khawatir, karena pasti Tuhan kita selalu berdiri di depan untuk menuntun kita. Jadi tetap semangat belajarnya, sekolahnya, menimba ilmu dimanapun kalian berada, dan jangan lupa tetap selalu semangat beribadah. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadahnya, tunjukkan semangatmu dan rasa syukurmu. Oke? Mari adik-adik dan kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai ibadah pada hari Minggu ini, kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, kiranya Engkau mau hadir di sini bersama-sama kami untuk menyertai kami dalam ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir bersama-sama kami dari awal ibadah ini hingga pada akhirnya nanti. Kiranya Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersungguh-sungguh untuk beribadah di hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 3 yang mengatakan, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Demikian pembacaan Nats membimbing kita pada pagi hari. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dari KK 343, firman Allah yang tersurat. Berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan membaca Alkitab. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian firman yang kami baca dan kami dengar, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari.
sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Dipersilakan untuk membuka Alkitab ya. Kita baca Alkitab dari Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan 7. Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan 7 dengan judul kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Shalom adik teruna dan kakak semua. Selamat tahun baru 2022. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan adik teruna dan kakak semua di dalam kehidupan setiap hari. Tetap semangat, sehat, sukacita, dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pembahasan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 22 ayat 6-7 mengenai Tuhan menguasai segala masa. Ada latar belakang peristiwa, adik-adik, yang terjadi di Romawi. Kaisar Domitianus yang berkuasa pada tahun 81 sampai 96 Masehi adalah kaisar Romawi yang pertama mengangkat dirinya sebagai dewa atau ilah. Penduduk di wilayah kerajaannya harus menyembahnya, membakar dupa bagi kaisar dan menyebut kaisar adalah Tuhan. Penyembahan kepada kaisar adalah agama baru. Bila menolak menyembah Kaisar Domitianus, akan dihukum mati. Di sana adik-adik ada orang Kristen atau penduduk yang menolak menyembah Kaisar dan hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Baik, Kitab Wahyu ditulis oleh Nabi Yohanes. Dia diasingkan di Pulau Patmos adik-adik. Pulau ini berada di lepas pantai Asia Kecil yang sekarang namanya Turki. Nabi Yohanes mendapat penglihatan apokaliptik atas dasar iman Kristen dan menulis kitab Wahyu untuk memberikan kekuatan kepada jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Kekaisaran Romawi, yaitu 7 provinsi di Asia Kecil. Tadi karena ada penganiayaan dan penindasan oleh Kaisar Romawi, maka jemaat Kristen di sana perlu dikuatkan adik-adik. Dan Nabi Yohanes menguatkan, memberi kekuatan melalui menulis kitab Wahyu. Pada Wahyu 22 ayat 6-7, di dalamnya berisi Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Kristus akan menggenapi janjinya dan tujuannya. Yesus akan segera datang untuk memberkati orang beriman yang setia kepadanya. Baik, Tuhan senantiasa hadir menyertai umatnya adik-adik dalam perjalanan sejarah waktu. Dan pernyataan yang disampaikan Yohanes terbukti bahwa Tuhan menggenapi janjinya dan tujuannya. Kaisar Nerva yang berkuasa pada tahun 96 sampai 98 Masehi yang menggantikan Kaisar Domitianus menghapus undang-undang penyembahan kaisar sebagai dewa. Kaisar Konstantinus yang berkuasa dari tahun 280 sampai 337 Masehi menjadi kaisar pertama yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan agama Kristen diakui di Kekaisaran Roma. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 13 adik-adik ya. Kakak baca Wahyu 22 ayat 13. Yang menyatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Adik-adik, Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Alfa dan Omega.
Alfa dan Omega ini adalah alfabet Yunani adik-adik. Dan Tuhan Yesus ini hadir pada masa lalu, masa kini, dan masa depan adik teruna. Tuhan hadir menyertai, melindungi, pengendali atas segala waktu pada masa lalu, masa kini, dan masa depan adik-adik. Nah, di sini ada simbol alfa dan omega adik-adik. Dan ada di bawahnya ada teruna, papa, mama, kakak, adik, dan keluarga yang ada di masa kini. Tuhan senantiasa hadir mendampingi teruna beserta keluarga pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tuhan adalah pengendali sejarah dan pengendali kehidupan manusia. Dia hadir, menyertai, dan melindungi kita semua. Baik, Yesus Kristus adalah pemilik dan penentu sejarah, adik-adik. Tuhan menciptakan waktu dan hari, pengendali atas segala sesuatu, menjaganya agar berjalan sesuai rancangannya, hingga kesempurnaan di akhir zaman. Tuhan hadir pada awal penciptaan adik-adik bisa baca di Kejadian, lalu Tuhan hadir pada masa kini dan masa depan. Tuhan akan hadir datang sebagai Raja di akhir zaman. Tuhan akan datang sebagai Hakim di akhir zaman untuk menghakimi umat manusia. Oleh karena itu, sebagai umatnya, kita harus menaruh pengharapan kepada Yesus dan harus melakukan kehendaknya setiap hari. Ingat, pakailah waktu anugerah Tuhanmu untuk memuliakan namanya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas sejarah bangsa-bangsa, masa depan dunia, serta akhir zaman. Di tangan Tuhan adik-adik, terdapat rancangan hari ini serta segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu berada di dalam kendali Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang percaya dan tetap setia kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka akan selalu diberkati. Baik. Nah, ini ada komitmen teruna sebagai bagian dari upaya adik-adik untuk respon dalam menjadi pelaku firman dalam hidup setiap hari. Nah, apa ya? Yang pertama, setia dan berharap kepada Tuhan di sepanjang waktu. Adik teruna harus rajin beribadah, mengikuti IHMPT baik secara daring, lewat Zoom, atau YouTube channel, dan luring. Nanti kalau udah hadir ke gereja, adik-adik hadir ya. Serta menaati perintah Tuhan. Dan bersyukur atas penyertaan Tuhan adik-adik. Adik-adik harus saat teduh, menjalin hubungan dengan Tuhan lewat berdoa, baca Alkitab, semakin mengenal dan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus. Pergunakan waktu dengan bijak menjadi pelaku firman dalam hidup setiap hari. Ingat adik-adik, pada masa lalu orang-orang Kristen beribadah sangat sulit karena ada penindasan dari pemerintah di Kaisaran Romawi. Adik-adik, di masa pandemi ini, adik-adik punya kesempatan untuk beribadah walaupun tidak hadir ke gereja, tetapi beribadah melalui secara daring, melalui Zoom atau YouTube channel. Adik-adik harus memanfaatkan kesempatan ini, jangan menyia-nyiakan. Jadi, walaupun tidak bisa hadir ke gereja, tetap bisa melakukan ibadah secara online. Tetap fokus hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ingat, tetap setia dan berharap kepada Tuhan karena Tuhan adalah pemilik dan penentu sejarah. Ia yang menciptakan waktu. Dan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya Dia yang dapat disembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian renungan pada hari ini. Kiranya adik teruna dapat memperlakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Menjadi pelaku-pelaku firman yang mewartakan kasih Kristus. Membawa damai dan sukacita kepada semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Engkau adalah ya Tuhan, penguasa, pengendali waktu dan sejarah, dan pengendali masa lalu, masa kini, dan masa depan kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau melalui tutur kata dan tingkah laku kami, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat mewartakan kasih Kristus kepada semua orang, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Shalom, info persembahan. Persembahan PLKPT GPIB Fata dapat ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Melawai dengan nomor rekening 12609804338 atas nama Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam kurung GPIB Fata, atau dapat juga ditransfer melalui Bank BCA Cabang Melawai dengan nomor rekening 0700404134 atas nama GPIB Fata. Jangan lupa kode 9 di akhir nominal persembahan yang ditransfer, dan juga bisa scan barcode yang tertera di layar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, persembahan yang kami berikan di saat ini adalah dari-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan-Mu di tengah dunia ciptaan-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk segala kebaikan-Mu kami boleh mengadakan IHMPT secara YouTube channel. Saat ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk gereja-gereja di muka bumi ini agar bersatu memuliakan nama-Mu, menjadi terang dan garam dunia bagi orang di sekeliling, terutama GPIB Fata DKI, di mana kami bergereja lokal. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati pergumulannya, agar Tuhan menjawab setiap doa yang dinaikkan oleh semua orang yang ada di gereja kami. Dan gereja kami boleh terbuka, menolong orang susah, miskin, dan papa di daerah Blok M Melawai sekitarnya. Ya Tuhan Yesus, berkati bangsa-bangsa di dunia, agar bangsa-bangsa di dunia boleh menjalankan ya rencana Tuhan. Tuhan pimpin
khususnya bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpinnya, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, untuk menjalankan kepemimpinan dengan baik, adil, jujur, dan bijaksana. Berkati bangsa kami Tuhan, agar Engkau pulihkan bahkan kedaulatanmu, kiranya menyelesaikan virus-virus yang ada di muka bumi, khususnya di Indonesia. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati pelayanan persekutuan teruna, setiap kegiatan yang dilakukan, biar Tuhan boleh berkenan. Bersama dengan kami, Tuhan Yesus hadir menolong kami dalam menjalani pelayanan ini. Terkhusus adik-adik teruna kami ya Bapa, agar mereka semakin giat menjalankan kehendak Tuhan untuk beribadah, bersekolah secara rajin, baik online maupun tatap muka, agar mereka menjadi orang yang berprestasi di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan Tuhan dipermuliakan. Berikan kesehatan, berikan kepintaran bagi adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Bagi kakak-kakak juga, beri semangat dalam melayani. Tuhan berkati segala pergumulan kakak-kakak yang merindukan pasangan hidup. Tuhan sediakan. Yang merindukan buah hati, biar Tuhan berikan. Yang merindukan pekerjaan dan pendidikan supaya cepat selesai, biar Tuhan yang menolong. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus berkati orang tua kami dalam segala jerih lelah mereka, berusaha bekerja, biar semuanya Tuhan berkati agar boleh berguna bagi kehidupan kami anak-anaknya. Tuhan beri kesehatan, panjang umur bagi orang tua terkasih kami, dan kami pun juga sehat, selamat, panjang umur dalam penyertaan Tuhan. Tolong berkati ya Bapa segala pergumulan kami. Kami percaya Tuhan tahu persis apa yang kami butuhkan, dan Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang mau kami doakan, namun kami yakin dan percaya Bapa, Engkau mendengar dan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami Bapa yang kami panjatkan, dan kami sama-sama menaikkan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dan kakak layan, saat ini kita sudah di penghujung ibadah. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan mengimani firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan. Kita percaya bahwa segala waktu dan kehidupan kita Tuhan memudahkan dari kita. Sambil menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari dengan hati bersukacita kita menyanyikan lagu. Ku berserah kepada Allahku di darat pun